Sekarang saya terbayang, mungkin itu doa mereka. Di saat orang mengatakan uanglah segala-galanya, materi lah segala-galanya, tapi di sini ada Allah. Gitu. Sedih kalau ngomong gitu ya. Jadi memang ya sering juga mungkin karena sebagai mantan wali kota, kita pernah berjuang untuk daerah, melihat kondisi ekonomi masyarakat itu saya pernah mau ke toilet, jadi ada musola, saya mau singgah, katanya musola kita belum ada toilet Bu, lagi mau dibikin katanya. Gimana orang mau bersuci nggak ada toilet, saya bilang gitu kan. Terus datanglah orang tua, seorang ibu, Bu, ayo ke rumah saya katanya. Pergilah saya ke rumah ibu itu. Saya pikir mau dibawa ke toilet rumahnya. Terus dia bawa ke belakang rumah, Bu, toiletnya di mana? Saya bilang ada nak di sini katanya. Pas saya datang ke toilet itu hanya drum air, drum besar air gitu, yang tutup begitu, ada tutup begitu, di belakangnya hutan. Terus saya bilang, Bu, ini toiletnya. Iya nak, di sini katanya. Terus saya bilang, terus nanti ada yang lihat. Kan nggak ada yang lihat di sini, nggak apa-apa katanya. Terus saya, iya. Terus sudah saya jagain kata ibu itu. Sambil bercanda saya bilang, Bu, kalau ibu kan udah tua, dilihat juga nggak apa-apa. Kalau saya gimana? Dia langsung ketawa peluk saya. Dia bilang, nah katanya. Tapi saya beginilah kehidupan, bersyukur, penting ibadah kita tetap bisa jalan sama Allah gitu. Jadi artinya memang yang kita lihat potret keimanan itu, walaupun dalam kondisi kekurangan mereka mensyukuri itu, mereka menikmati, itulah ini yang kami punya. Dan nggak ada hujatan untuk pemimpin apa namanya, ya sudah gitu. Itu di mana Bu yang? Iya, kata-kata di Sibelu ya, kalau saya dapat itu seperti itu. Jadi memang perjalanan itu membuat kita menjadi lebih bersyukur, kita bisa lihat orang itu sampai sebegitunya, walaupun memang di mana aja ada juga yang dalam kemiskinan yang pernah saya datangi, fakir uzur, tertidur, rumahnya kurang layak, tapi memang di sana itu kehidupannya masih sangat keimanannya itu masih tinggi ya, walaupun dalam kondisi kekurangan, dan nggak berharap apa-apa, nggak ada minta misalnya nak kasihlah apa gitu, nggak ada. Jadi mudah-mudahan nak bisa nanti bantu kami masyarakat di sini, bantu daerah kami gitu. Jadi memang masih real, mereka nggak terkontaminasi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, maka wajar juga saya pas beberapa kali datang ke sana, dia dapat juga suara di Sibelu gitu ya. Tentu kan saya dihadapkan dengan kandidat asli putra daerah ada gitu. Jadi kita masuk, walaupun ada putra daerah, ternyata mereka juga memberikan kepercayaan untuk kita. Luar biasa ya kalau menjadi ini di kandang sendiri itu udah biasa ya. Ya kalau misalnya saya datang diterima di tempat sendiri itu biasa. Tapi begitu kita keluar sebuah kepulauan, nah di pulau-pulau ini unik-unik gitu. Ada yang sangat materialistis, ada yang sangat masih natural gitu, masih murni. Nah itu, jadi memang ini perjalanan politik, perjalanan spiritual, perjalanan batin ya. banyak hal yang saya dapatkan gitu, dan saya bisa tahu Aceh lah. Gitu. Dapat gambaran lebih utuh. Lebih utuh ya. Jadi memang kali ini memang saya berjuang keras dalam hal hari ke hari itu. Saya terus ada saja yang saya kunjungi, saya datangi, saya diskusikan, saya lihat gitu ya, sampai ke Pidi misalnya, sampai ke Tangse, menginap di sana, menginap di pesantren menginap di pesantren gitu ya, dan baru rasanya nggak pernah melihat matahari, jadi dingin gitu. Ya, Tangse nggak pernah, waktu saya di sana tuh nggak pernah lihat matahari, terus airnya dingin, bersih gitu ya. Kalau dulu pergi kan sekedar kita datang terus ya sekedar, tapi kalau sekarang kan datang terus
berbaur sama masyarakat, menginap, dan mereka itu untuk waktu-waktu sholat ibadahnya dari subuh sampai subuh lagi itu, jadi masjid itu selalu hidup dengan sholawat dengan segala macam lah gitu ya, kita lihat. Dan masyarakatnya ya masih memenuhi panggilan Allah untuk masjid-masjid gitu. Dan karakter masyarakatnya juga, jadi memang kasihan juga misalnya ada pencarian mereka di sebuah hutan gitu ya, gunung, tapi nggak ada akses jalan gitu. Itu masih terjadi kendala ya, masih kendala. Dan setelah mendapat kepercayaan menjadi wakil rakyat di DPR RI, membawa harapan apa sih yang pengen diwujudkan kepada masyarakat tadi? Ya, apa sih yang pertama kan kita harus benar-benar bisa menyuarakan suara masyarakat ya kan, terutama ya bagi saya mungkin juga akan fokus terhadap perempuan, karena memang perempuan ini sudah sekian lama belum pernah ada keterwakilan perempuan di DPR RI. Jadi dulu 15 tahun yang lalu di Dapil 1 ada ya, dari Bu Nurdari Ibrahim Naim dari P3. Tapi setelah itu kan belum pernah ada perempuan yang mendapatkan kepercayaan, kesempatan untuk bisa menjadi anggota legislatif. Jadi memang sebetulnya jeritan suara perempuan juga besar gitu. Jadi karena pelaku ekonomi juga di desa itu juga hampir rata-rata juga perempuan yang pergi ke sawah, yang betul. Mereka juga menjadi tulang punggung juga single parent, misalnya tulang punggung keluarga. Kemudian dari sisi keperpihakan pemerintah kepada perempuan ini masih sangat membutuhkan pemikiran dan program yang lebih baik